Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan besar dan terkenal di Nusantara yang berdiri pada abad ke-13 hingga ke-16 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai dengan tahun 1389 Masehi dan Mahapati Gajah Mada pada tahun 1331 sampai dengan 1364 Masehi, yang berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara dan sebagian Asia Tenggara. Namun, sebelum mencapai masa keemasannya, Majapahit juga mengalami beberapa masa sulit dan krisis, salah satunya adalah pemberontakan Rakuti yang terjadi pada tahun 1319 Masehi. Pemberontakan ini merupakan salah satu pemberontakan terbesar dan terberbahaya yang pernah dihadapi oleh Majapahit, karena berhasil menduduki ibu kota kerajaan dan mengancam keberadaan raja. Rakuti adalah salah satu anggota Dharmaputra, yaitu sebuah jabatan istimewa yang dibentuk oleh Raden Wijaya, raja pertama dan pendiri kerajaan Majapahit. Dharmaputra berjumlah 7 orang, yaitu Rakuti, Rasemi, Ratanca, Rawedeng, Rayuyu, Rabanya, dan Rapangsa. Mereka adalah pejabat tinggi yang memiliki kedudukan khusus dan disayangi oleh raja. Pada masa pemerintahan Jayanagara tahun 1309 sampai dengan 1328 Masehi, Raja kedua Majapahit, Rakuti merasa tidak puas dengan kebijakan dan karakter sang raja. Jayanagara dianggap sebagai raja yang lemah, labil, dan mudah dipengaruhi oleh orang lain. Bahkan, kitab Pararaton menyebutnya dengan nama Kalagemet, yang berarti lemah atau jahat. Selain itu, Jayanagara juga dianggap tidak sah sebagai raja, karena ia bukanlah anak Raden Wijaya dari istri permaisuri, melainkan dari istri selir. Ibunda Jayanagara adalah Darapetak, putri kerajaan Dharmasraya dari Sumatera, yang dibawa oleh Raden Wijaya dari ekspedisi Pamalayu, suatu operasi penaklukan oleh kerajaan Singasari pada tahun 1275 sampai dengan 1286 Masehi. Jayanagara juga tidak memiliki darah murni dari Kertanagara, raja terakhir Singasari dan ayah mertua Raden Wijaya. Rakuti dan beberapa Dharmaputra lainnya merasa bahwa mereka lebih berhak menjadi raja daripada Jayanagara, karena mereka memiliki hubungan dekat dengan Raden Wijaya dan Kertanagara. Mereka juga merasa bahwa Jayanagara tidak mampu memimpin dan menjaga keutuhan Majapahit, yang saat itu masih dalam proses konsolidasi dan ekspansi. Dan akhirnya pada tahun 1319 Masehi, Rakuti memimpin pemberontakan terhadap Jayanagara, dengan dukungan dari beberapa Dharmaputra lainnya, yaitu Rasemi, Ratanca, Rawedeng, dan Rayuyu. Mereka mengumpulkan pasukan dan menyerang ibu kota Majapahit, yang saat itu berada di Trowulan, Jawa Timur. Pemberontakan ini berhasil mengejutkan dan menggemparkan istana, karena Rakuti dan kawan-kawan adalah orang-orang yang dipercaya dan disayangi oleh raja. Jayanagara tidak memiliki waktu untuk mempersiapkan pertahanan, dan terpaksa melarikan diri ke Badandar, sebuah daerah di sebelah barat Trowulan, di bawah perlindungan pasukan Bayangkara yang dipimpin oleh Gajah Mada. Gajah Mada saat itu adalah seorang panglima muda yang berbakat dan setia kepada raja. Ia berhasil menyelamatkan Jayanagara dari kejaran Rakuti, dan kemudian merencanakan strategi untuk merebut kembali ibu kota. Ia membagi pasukannya menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok utama yang dipimpin olehnya sendiri, dan kelompok bantuan yang dipimpin oleh Aditya Warman, putra Darapetak dan adik tiri Jayanagara. Gajah Mada memimpin kelompok utama untuk menyerang ibu kota dari arah timur, sementara Aditya Warman memimpin kelompok bantuan untuk menyerang dari arah barat. Dengan cara ini, mereka berhasil mengepung dan mengisolasi pasukan Rakuti di dalam kota. Pertempuran sengit pun terjadi antara kedua belah pihak. Akhirnya,
Setelah beberapa hari bertempur, Gajah Mada berhasil menembus pertahanan Rakuti dan menangkapnya hidup-hidup. Rakuti kemudian dibawa ke hadapan Jayanagara, yang sudah kembali ke istana. Jayanagara sangat marah dan kecewa kepada Rakuti, dan memerintahkan agar ia dihukum mati dengan cara yang sangat kejam, yaitu dengan cara digantung di atas api. Pemberontakan Rakuti memiliki dampak yang signifikan bagi perkembangan kerajaan Majapahit, baik secara politik, militer, maupun sosial. Berikut adalah beberapa dampak yang dapat diidentifikasi. Pemberontakan Rakuti menunjukkan bahwa Majapahit masih rentan terhadap konflik internal dan pemberontakan dari para pejabat dan bangsawan yang tidak puas dengan pemerintahan raja. Hal ini mengancam stabilitas dan keutuhan kerajaan, yang saat itu sedang berusaha untuk memperluas wilayah dan pengaruhnya di Nusantara dan Asia Tenggara. Pemberontakan Rakuti juga menunjukkan bahwa Jayanagara tidak memiliki otoritas dan legitimasi yang kuat sebagai raja, karena ia tidak dihormati dan diakui oleh sebagian besar rakyat dan pejabatnya. Hal ini membuat Jayanagara menjadi raja yang lemah dan tidak populer, yang sering mendapat kritik dan tentangan dari berbagai pihak. Pemberontakan Rakuti mengungkapkan bakat dan loyalitas Gajah Mada sebagai seorang panglima dan pejabat yang handal dan setia kepada raja. Gajah Mada berhasil menumpas pemberontakan Rakuti dengan strategi dan keberanian yang luar biasa, dan menyelamatkan Jayanagara dari bahaya. Hal ini membuat Jayanagara sangat menghargai dan mempercayai Gajah Mada, dan kemudian mengangkatnya menjadi Mahapati, yaitu jabatan tertinggi di bawah raja. Pemberontakan Rakuti menjadi titik balik bagi karir dan peran Gajah Mada dalam sejarah kerajaan Majapahit. Sebagai Mahapati, Gajah Mada menjadi orang nomor 2 di kerajaan, yang memiliki kekuasaan dan pengaruh yang sangat besar. Ia menjadi tokoh utama dalam mengembangkan dan mempertahankan Majapahit, baik dalam hal politik, militer, maupun budaya. Ia juga menjadi tokoh yang menginspirasi banyak generasi selanjutnya, dengan sumpahnya yang terkenal, yaitu Sumpah Palapa, yang menyatakan tekadnya untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Pemberontakan Rakuti juga memperlihatkan kelemahan sistem suksesi dan legitimasi raja di Majapahit, yang sering menimbulkan persaingan dan perselisihan antara para calon pewaris tahta. Jayanagara sendiri tidak memiliki keturunan, sehingga ia mengangkat putri sulungnya, Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, sebagai putri mahkota. Namun, hal ini juga menimbulkan kontroversi, karena Tribhuwana adalah anak dari istri selir Jayanagara, yaitu Indreswari, putri kerajaan Malayu. Pemberontakan Rakuti juga menjadi salah satu faktor yang mendorong Jayanagara untuk melakukan reformasi administrasi dan hukum di Majapahit, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan rakyat, serta mengurangi potensi konflik dan korupsi. Jayanagara mengeluarkan beberapa peraturan dan keputusan yang dikenal sebagai Prasasti Kudadu, Prasasti Padang Roco, Prasasti Jiwu, dan Prasasti Turian. Pemberontakan Rakuti juga menjadi salah satu penyebab kematian Jayanagara, yang terbunuh oleh seorang tabib yang bernama Tanca pada tahun 1328 Masehi. Menurut kitab Pararaton, Tanca adalah salah satu anggota Dharmaputra yang selamat dari pemberontakan Rakuti, dan menyamar sebagai tabib untuk mendekati raja. Tanca membunuh Jayanagara saat ia sedang berobat, sebagai balas dendam atas kematian Rakuti dan kawan-kawan. Namun dapat disimpulkan bahwa pemberontakan Rakuti adalah salah satu pemberontakan terbesar dan terberbahaya yang pernah dihadapi oleh Kerajaan Majapahit, yang terjadi pada tahun 1319 Masehi, pada masa pemerintahan Jayanagara. Pemberontakan ini dipimpin oleh Rakuti, salah satu anggota Dharmaputra, yang merasa tidak puas dengan kebijakan dan karakter sang raja. Pemberontakan ini berhasil menduduki ibu kota kerajaan dan mengancam keberadaan raja, namun akhirnya dapat dipadamkan oleh Gajah Mada, panglima muda yang setia kepada raja. Pemberontakan ini memiliki dampak yang signifikan bagi perkembangan Majapahit, baik secara politik, militer, maupun sosial. Pemberontakan ini juga menjadi salah satu faktor yang mendorong reformasi administrasi dan hukum di Majapahit, serta menjadi salah satu penyebab kematian Jayanagara.